Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Austin Mozakanaya, Muhammad Alif Hidayat, Muhammad Fajar Yulastra, Adeliah Azara, Apriliani Pratami Rizky, Selvitri Karlina, dan Fieriandi Pratama Putra. Nah guys, kami di sini akan memaparkan tentang partai, sistem kepartaian, dan juga pemilihan umum yang meliputi 1 organisasi partai, 2 basis sosial partai, 3 sistem kepartaian, 4 partai di negara demokrasi dan otoriter, dan kelima, pemilu di berbagai negara. Pada penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. Partai ialah perkumpulan atau segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan, terutama di bidang politik. Maka dari itu, partai politik sendiri memiliki arti sebagai organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang terlibat dalam babak politik dan dalam ilmu kenegaraan. Mereka secara aktif bertindak dalam memilihkan nasib negara bangsa tersebut. Organisasi politik dapat meliputi berbagai jenis organisasi, seperti kelompok advokasi yang melobi perubahan kepada politisi, lembaga think tank yang mengajukan alternatif kebijakan, partai politik yang mengajukan kandidat pada pemilihan umum, dan kelompok teroris yang menggunakan kekerasan untuk mencapai sasaran politiknya. Dalam pengertian yang lebih luas, suatu organisasi politik dapat pula dianggap untuk suatu sistem politik jika memiliki sistem pemerintahan yang lengkap. Berikut adalah contoh organisasi partai politik di Indonesia. Yang pertama adalah Partai Demokrat, kedua Partai PDI Perjuangan, ketiga Partai Golkar, 4 Partai Keadilan Sejahtera, 5 Partai Kebangkitan Bangsa, 7 Partai Persatuan Pembangunan, 8 Partai Amanat Nasional, 9 Partai Hati Nurani Rakyat, dan yang ke-10 Partai. Basis sosial partai. Almond menggolongkannya menjadi 4 tipe berdasarkan basis sosialnya, yaitu yang pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha. Dan yang ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Tujuan basis sosial digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, partai perwakilan kelompok, yang mana menghimpun berbagai kelompok untuk memenangkan kursi di parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia. Yang kedua, partai pembinaan bangsa yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura. Nah, yang terakhir itu partai mobilisasi, berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Satu mengenai sistem kepartaian ke dalam 7 kategori, yaitu yang pertama, sistem partai tunggal atau one party, kedua partai hegemoni atau hegemonic party, ketiga partai predominan atau predominant party, keempat, 2 partai tutup party, kelima, pluralisme terbatas atau limited pluralisme, keenam, pluralisme ekstrim atau ekstrim pluralisme, dan yang terakhir, atomik atau atomized. Sistem multipartai dengan sistem presidensial yang berkombinasi yang sesuai. Sistem multipartai dan pemerintahan presidensial berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi. Dengan memiliki 3 alasan utamanya, yaitu yang pertama, presidensial multipartai cenderung menghasilkan imunitas dan jalan buntu atau deadlock eksekutif legislatif yang kemudian membuat destabilitas demokrasi. Imunitas mutlak ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, sistem presidensial yang menghasilkan pemerintahan minoritas atau minority government dan kekuasaan eksekutif lemah yang dimana kondisi ini menyebabkan imobilitas. Yang kedua, sistem presidensial
tergantung menyelesaikan persoalan ketika persoalan itu muncul. Klausulas, partai politik di negara demokrasi setidaknya mempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki program berupa solusi masalah yang dijalankan pada saat berkuasa. Yang kedua, memiliki organisasi untuk mengartikulasikan kepentingan dan melakukan rekrutmen politik. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses politik, paling tidak menjadi sponsor kandidat meraih jabatan politik dan pemerintahan. Yang keempat, memakai cara kompetisi untuk meraih kesuksesan dan kekuasaan dan merebut dukungan masyarakat. Di sisi lain, Sigmund Newman berpendapat bahwa fungsi partai politik di negara demokrasi antara lain yaitu sebagai sarana pengatur kehendak masyarakat yang sangat beragam, mendidik masyarakat agar bertanggung jawab secara politik. Yang ketiga yaitu penghubung antara pemerintah dan kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu memilih para pemimpin. Kemudian, Sigmund Newman berpendapat setidaknya ada dua fungsi partai politik di negara otoriter atau totaliter, yaitu yang pertama, partai berperan dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat secara monopolistik. Misalnya Partai Komunis. Partai Komunis akan menjalankan peran utama dalam mengarahkan masyarakat agar sama-sama berusaha mewujudkan masyarakat komunis. Agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan, maka keberadaan partai dalam sistem kepartaian dan pemilihan umum politik yang berbeda ideologi maupun ideologi lain yang ada di tengah masyarakat akan ditekan melalui perantara partai tunggal. Yang kedua, yaitu memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Perbedaan pendapat dan ideologi di tengah masyarakat tidak akan dipelihara, melainkan akan dihilangkan dengan cara mengarahkan masyarakat dalam sebuah ideologi komunis, dan fungsi ini akan dijalankan oleh partai komunis. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa partai politik mempunyai peran yang berbeda di negara demokrasi atau di negara otoriter. Partai politik menjalankan berbagai fungsi penting di negara demokrasi, antara lain sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, edukasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mengontrol aktivitas pemerintah, integrasi sosial, dan menjadi alat efektif yang menarik massa dalam pemilu. Kedua, partai politik di negara komunis berfungsi sebagai alat utama untuk mengerahkan masyarakat kepada tujuan mewujudkan masyarakat komunis. Partai politik bukan sebagai pemadu kepentingan, melainkan sebagai alat pemersatu kepentingan dengan cara menghilangkan kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan partai. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1944 dan Konvenen Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, International Parliamentary Union dan IDEA Internasional merumuskan sejumlah standar internasional kelembagaan penyelenggara pemilu yang diakui oleh masyarakat internasional guna menjamin independensi lembaga yang penyelenggara pemilu. Ada 3 klarifikasi yang akan disampaikan, yaitu pertama, lembaga penyelenggara pemilu pada sistem pemerintahan presidensial, kedua, sistem pemerintahan semi-presidensial, dan ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Penyelenggara pemilu dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan parlemen. Adapun negara-negara penganut sistem presidensial antara lain Kenya, Amerika Serikat, Bolivia, Iran, Afrika Selatan, Filipina, Brasil, dan Argentina. Penyelenggara pemilu dalam sistem pemerintahan semi-presidensial. Istilah semi-presidensial muncul pertama kali pada tahun 1959, digunakan oleh seorang jurnalis dan pendiri harian Le Monde bernama Hubert Bové-Méry. Secara akademis, konsep semi-presidensial pertama kali dikemukakan dan dielaborasi oleh pemikir ilmu politik Prancis Maurice de Verger pada tahun 1970, dan konsep ini kemudian dibenahi lebih jauh pada tahun 1974 dan 1978. Penyelenggara pemilu dalam sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini dikenal dengan nama Cabinet Government. Adapun yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer menurut Sri Somantri adalah suatu pemerintahan di mana pemerintahan atau kabinet atau presiden harus bertanggung jawab kepada badan parlemen atau badan legislatif. Pada sistem pemerintahan parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Dimaksud bahwa presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara.